Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara untuk melakukan analisis hasil belajar siswa, di mana hal ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh guru setelah melaksanakan penilaian. Di sini saya telah menyiapkan file hasil ulangan matematika yang terdiri dari 20 butir soal, yaitu 10 pilihan ganda, 5 isian, dan 5 uraian. Dimana untuk pilihan ganda saya menentukan skornya adalah 1, isian 2, dan uraian adalah 3. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung jumlah skor dari masing-masing siswa. Kita menggunakan rumus sum, blok seluruh nomor, enter. Agar file ini bisa digunakan dengan berbagai jumlah siswa, kita tambahkan rumus if jika nama kosong tanda petik 2, tanda petik 2 artinya akan terbaca kosong jika tidak melakukan perhitungan sum tadi. Nah, fungsi rumus tadi misalkan kita copy ke bawahnya dan peserta ini kosong, misalkan hanya ada 2 siswa, maka jumlah skor di sini akan terisi kosong. Selanjutnya menentukan nilai. Nilai diperoleh dari jumlah skor dibagi skor maksimal, yaitu di sini 35 kali 100. Karena nilai yang kita peroleh pastinya berupa desimal, maka kita tambahkan di sini fungsi round, yaitu untuk membulatkan ke satuan. Nah, kemudian ditambahkan rumus if sama seperti jumlah skor tadi. Jika namanya kosong, tanda petik 2 ini menunjukkan kosong, sel kosong, tutup. Selanjutnya pada ketuntasan. Ketuntasan di sini dihitung berdasarkan KKM yang telah kita tentukan. Di sini saya menentukan KKM sebesar 65. Di sini kita menggunakan fungsi if jika nilai kurang dari KKM, maka akan terbaca tidak tuntas. Tapi jika lebih dari KKM, akan terbaca tuntas. Nah, di sini error karena saya lupa menambahkan tanda petik 2 setelah tulisan tuntas. Tapi dia telah otomatis menyesuaikan. Sama seperti tadi, kita tambahkan lagi if di depannya. Karena nama kosong, dan satu hal lagi, agar dapat dikopi ke seluruh siswa, di sini sel yang menunjukkan KKM harus kita kunci dengan memberikan tanda dolar. Barulah rumus ini kita tarik untuk seluruh siswa. Selanjutnya kita membuat rumus jumlah di sini dengan fungsi sum, enter. Tinggal copy dengan cara tarik hingga soal ke-20. Kemudian menghitung jumlah siswa di sini agar terisi otomatis. Kita gunakan fungsi count A, yaitu menghitung sel yang tidak kosong. Blok
tutup. Nah, di sini akan otomatis mengisi jumlah siswa yang kita isi pada kolom ini, kolom nama siswa. Selanjutnya kita menentukan ketuntasan materi dari masing-masing detail soal, yaitu dengan membandingkan jumlah jawaban benar dengan skor maksimum kali jumlah siswa tutup kali 100. Nah, di sini agar selnya terkunci kita beri tanda dolar. Nah, kemudian ketuntasan materi berdasarkan KKM. Jika persentase ini kurang dari KKM, maka tidak tuntas, kita singkat saja. Tapi jika lebih menjadi tuntas, kita beri tanda dolar. Nah, ini karena kita lupa memberikan tanda petik 2. Untuk tingkat kesukaran soal, di sini maksudnya yaitu peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu. Jadi di sini kita membandingkan jumlah siswa yang menjawab benar dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Karena di sini menggunakan skor maksimum yang berbeda untuk masing-masing soal isian, pilihan ganda dan uraian. Jadi kita kalikan dengan skor maksimum. Kita beri tanda dolar. Selanjutnya, tingkat kesukaran soal ini kita klasifikasikan menjadi mudah, sedang, dan sukar berdasarkan beberapa referensi yang saya peroleh. Untuk soal mudah, yaitu dengan skor 0,71 hingga 1, soal sedang 0,31 hingga 0,7, soal sukar dengan skor 0 hingga 0,3. Di sini kita menggunakan fungsi if jika skor kurang dari sama dengan 0,3 akan terbaca sukar. Jika skor kurang dari sama dengan 0,7 akan terbaca sedang. Sisanya terbaca mudah. Enter. Nah, kita tinggal copy dengan cara menarik ke samping. Nah, tingkat kesukaran soal telah bisa kita tentukan secara otomatis. Selanjutnya kita menentukan ketuntasan klasikal. Kita hapus dulu ini, yaitu membandingkan berapa jumlah siswa yang tuntas dengan ketuntasan klasikal yang pada umumnya sebesar 75%. Pertama, kita menghitung jumlah siswa yang tuntas dengan fungsi COUNTIF di blok. Kemudian kriterianya adalah tuntas. Nah, kita sudah peroleh ya siswa yang tuntas sebanyak 30, kemudian dibandingkan dengan jumlah siswa. Nah, untuk memunculkan persen, ini kita rubah menjadi percentage. Jadi sebesar 76,92%. Kemudian kolom di sini berisi ketuntasan jika kurung buka ini kurang dari 0,75 akan terbaca tidak tuntas. Jika tidak terbaca tuntas. Oke, enter. Selesai. Selanjutnya menentukan daya pembeda.
Untuk daya pembeda di sini kita membutuhkan kelompok atas dan kelompok bawah, di mana kelompok atas berisi siswa yang memiliki skor tinggi, skor atau nilai tinggi, sedangkan kelompok bawah berisi siswa yang memiliki skor atau nilai rendah. Kita memerlukan kolom bantuan di sini agar tidak perlu melakukan sort dari data utama ini. Kolom bantuan berisi kelompok atas dan kelompok bawah. Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah ini sebanyak 27%. Jadi di sini kita hitung 27% dari siswa yang mengikuti ulangan. Oke, kita bulatkan menggunakan fungsi round up, artinya dibulatkan ke atas ke satuan. Begitu juga untuk kelompok bawah, yaitu 27% dari jumlah siswa. Kemudian kita bulatkan round up. Selanjutnya kita akan menentukan nilai yang berada pada kelompok atas dan nilai yang berada pada kelompok bawah. Dan di sini kita memerlukan kolom bantuan, yaitu untuk memodifikasi nilai karena ada kemungkinan terdapat beberapa nilai yang sama, contohnya ini. Sedangkan agar bisa digunakan dalam menentukan kelompok atas dan kelompok bawah, tidak boleh ada nilai yang sama. Ini saya memodifikasi nilai ini ditambah 1000, kemudian dikurangi nomor absen. Maksudnya dikurangi nomor absen ini agar jika terdapat dua nilai yang sama, maka tetap ditulis berdasarkan urutan absen dari siswa yang sama tersebut. Kita tambahkan fungsi if jika nama siswa sama dengan kosong, akan membaca kosong. Jika tidak, membaca rumus yang kita buat tadi. Tinggal kita tarik jumlah siswa. Perhatikan di sini modifikasinya telah berfungsi, yaitu terdapat dua siswa yang sama, tapi nilai di sini berbeda, yaitu pada siswa dengan absen pertama nilainya lebih tinggi, siswa absen kedua nilainya lebih rendah. Kemudian untuk menentukan data kelompok atas dan kelompok bawah, di sini menggunakan fungsi large. Array kita blok pada nilai hasil modifikasi, kemudian koma. Ini adalah nomor absen, yaitu artinya nilai tertinggi pertama. Kita tutup. Agar rumus ini dapat kita copy ke bawah, pada array kita kunci dulu dengan tanda $. Baru bisa kita copy. Nah, selanjutnya untuk kelompok bawah, yaitu menggunakan fungsi small. Array-nya kita blok. Kemudian sini kita tutup, beri $. Dulu, enter, copy,
Jadi di sini adalah nilai tertinggi pertama, nilai tertinggi kedua, nilai tertinggi ketiga, dan seterusnya. Begitu juga untuk kelompok bawah, nilai terendah pertama, nilai terendah kedua, nilai terendah ketiga, dan seterusnya. Untuk mengisi tabel ini, saya menggunakan fungsi if dan VLOOKUP. Pertama yaitu VLOOKUP untuk memanggil data nama siswa dan kolom yang lain. VLOOKUP berdasarkan nilai lookup value-nya. Table array kita blok data pokok di sini dari kolom A hingga kolom AA. Kemudian kolom indeks yaitu kolom keberapa data yang akan kita panggil. Di sini saya telah menggunakan baris bantuan untuk menentukan kolom keberapa yang akan kita panggil. Jadi tinggal klik di sini, kemudian false. Nah, perhatikan dulu bahwa kolom A di sini harus dikunci, dan di sini juga kemudian 67 kunci enter. Diperoleh nilai tertinggi pertama atas nama Jihan. Ditambahkan fungsi if jika nomor lebih besar dari jumlah siswa, maka akan tertulis kosong. Jadi di sini untuk menentukan sampai baris keberapa untuk kelompok atas yang dihitung berdasarkan 27% jumlah siswa yang mengikuti ulangan tadi. Kita tutup. C di sini perlu diberi dolar, dan juga F68 di sini perlu dolar. Selanjutnya tinggal kita copy ke bawah. Nah, di sini terisi hanya sampai pada nomor 11 sesuai dengan jumlah siswa di sini. Kemudian kita copy ke samping. Kita atur layoutnya. Ini center, nah ini juga center full. Untuk kelompok bawah kita tinggal copy rumus di sini semuanya, paste. Nah, ini sudah selesai, yaitu dari data ini dapat kita baca bahwa nilai tertinggi diraih oleh Jihan dan nilai terendah diraih oleh Muhammad Farhan Aditya. Kita uji apakah rumus-rumus di sini telah berfungsi. Nah, nilai Jihan kita kurangi sehingga dia tidak tertinggi lagi. Jihan di sini kita kurangi, anggap ini salah sehingga nilainya turun. Maka kita lihat tertinggi berubah menjadi Keisha. Begitu juga nilai terendahnya Farhan kita naikkan nilainya agar tidak terendah. Kita anggap di sini betul. Kemudian cek di bawah. Nah, nilai terendah telah berubah atas nama Azizah. Jadi tabel ini telah berfungsi dengan baik. Kita kembalikan datanya. Aduh. Kemudian kita membutuhkan data jumlah jawaban benar untuk pilihan ganda dan isian, dan rata-rata untuk soal uraian. Jadi di sini menggunakan fungsi COUNTIF. Kita ulangi ya. Sama dengan COUNTIF kurung buka blok
Yang diminta kriterianya adalah 1, jadi menghitung jumlah data yang benar. Enter, tinggal kita copy ke samping. Nah, untuk isian ini diganti kriterianya adalah 2, yaitu jumlah jawaban benar karena skornya adalah 2. Copy, dan di sini berisi rata-rata. Hapus dulu, sama dengan average kurung buka begitu juga untuk data kelompok bawah, ini tinggal kita copy saja. Data yang kita butuhkan telah lengkap. Selanjutnya menuju pada kolom di sini. Jadi kelompok atas ini kita buat rumus sama dengan ini. Yang kelompok bawah sama dengan kolom ini E106. Kemudian kita copy ke samping. Jangan lupa sambil di save, kita akan menentukan indeks daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi, yaitu pada kelompok atas tadi, dengan siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi, yaitu pada kelompok bawah. Indeks daya pembeda ini biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal, berarti semakin mampu soal tersebut membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Indeks daya pembeda ini berkisar antara negatif 1 sampai 1. Semakin tinggi daya pembeda soal, maka semakin kuat atau baik soal itu. Jika daya pembeda bertanda negatif, berarti lebih banyak kelompok bawah yang menjawab benar soal dibanding dengan kelompok atas. Untuk mengetahui daya pembeda soal pilihan ganda, digunakan rumus daya pembeda ini sama dengan 2 kali kelompok atas dikurangi kelompok bawah bagi, kita kurung dulu di sini, bagi jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi di sini ditambahkan jumlah siswanya tadi kelompok atas ditambah kelompok bawah. Tutup, kita kunci dengan dolar agar bisa di copy ke sampingnya. Enter. Nah, di sini sudah kita peroleh indeks daya pembeda soal untuk butir soal nomor 1. Kita copy hingga kolom isian. Sedangkan untuk soal uraian, daya pembeda adalah rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah dibagi skor maksimum soal. Skor maksimumnya di sini. Nah, ini kita kurung dulu. Oke, enter. Nah, di sini kita copy jumlah soal uraian. Kemudian hasil perhitungan dengan rumus ini dapat menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antar siswa yang sudah memahami dengan siswa yang belum atau tidak memahami. Untuk menentukan klasifikasinya, kita menggunakan fungsi if. Jika indeks kurang dari 0,2, maka ditolak. Jika indeks kurang dari 0,3,
maka diperbaiki. Jika indeks kurang dari 0,4 maka terima tapi perbaiki, selebihnya berarti diterima. Ada tanda petik yang kurang di sini. Ini kita tekan enter. Di sini muncul notif karena kurung tutupnya kurang, kita yes saja. Nah, kita copy sejumlah soal. Nah, begitulah cara melakukan analisis hasil belajar, yaitu dengan menentukan ketuntasan, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda, yang nantinya dapat kita gunakan untuk melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah kita laksanakan. Apakah soal tersebut layak digunakan ataukah perlu diperbaiki? Apakah soal tersebut termasuk mudah atau sedang ataupun sulit? Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bersedia menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.